Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein bin Hamil Altas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan juga Mbah Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah ada studio. Di sini juga ada Anggun, ada Echa, ada Herunisa, ada Fria ya, yang sedang PKL. Tentu saja ada Atef Setiabudi dan Algi. Juga ada Ustadz Hasan Sazali. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama adalah seorang ibu yang merasa kesepian, anak-anaknya sudah dewasa, sudah pada kos di luar, jadi dia kesepian karena suami juga tidak suka bicara gitu. Yang kedua, seorang pengirim yang mempertanyakan ibunya, kakaknya punya anak sudah dewasa semua, tapi kok beda-beda itunya. Ada yang kedokteran, ada yang teknik, ada yang masih nganggur, ada yang DO, ada yang seniman. Kenapa kok seperti itu? Padahal dididik dengan orang tua yang sama dan makanan yang sama. Oke, nanti akan dijawab oleh dua guru kita, Ustadz Hussein Alatas dan juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning, baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita temui sehari-hari. Baik, bisa dibacakan kasus persisnya seperti apa, Mbak Nuning? Baik, Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama acara Psikologi Keluarga. Jadi kasus yang pertama, saya punya kakak, anaknya 5, sudah dewasa semua. Mereka ada yang kuliah di kedokteran, ada yang di fakultas teknik, ada juga yang drop out. Tapi ada juga yang nganggur dan ada yang jadi seniman. Pertanyaannya, mereka dididik orang tua yang sama, makan yang sama, kenapa jalan hidupnya beda-beda ya? Kemudian untuk yang kedua, kasusnya saya, Ustadz, sudah menikah di tahun ke-25 ini, anak-anak sudah besar dan mereka sudah pergi keluar dari rumah karena harus kos. Yang jadi masalah Ustadz, rumah tuh sekarang sepi. Ayahnya jarang bicara dan tidak banyak ngobrol. Jadi sudah 2 semester ini saya kesepian Ustadz. Karena suami saya tuh gak pernah mau bicara dengan saya. Jadi sulit kiranya untuk berbicara dengan suami. Gimana ya cara ngajak bicara suami? Ya, itu 2 kasus Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa sa'irin ala nahjihi ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajah Nur, dan tak asing lagi bagi para pendengar radio, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq
Abul Hasan Syadzili, Atif Setiabudi, begitu pula putri-putri kita yang sedang magang, kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahmi yang dirahmati Allah, kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya atas kita di bulan Sya'ban ini, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagi seorang mukmin, baik tutur kata maupun perbuatan. Mempersiapkan kita untuk dapat memasuki bulan Ramadan, menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mengingat Allah, bersyukur padanya, berbakti kepada kedua orang tua kita, bersikap mulia kepada sesama kita, hingga akhir hayat. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dosa diampuni, amal-amal kebaikan diterima, dan harapan kita hanya rahmat Allah, bukan amal yang kita lakukan. Kalau kita dengarkan dua kasus tadi, yang merupakan bahagian dari serba-serbi kehidupan, sebetulnya tidak ada satupun rumah tangga yang terlepas dari cobaan. Karena ini merupakan karakteristik dari kehidupan dunia. Allah menguji kita ya, dengan berbagai macam cobaan, baik dengan kesenangan, Allah melihat bagaimana sikap syukur kita, atau dengan kesusahan dan kesempitan, untuk menguji kesabaran kita dan rasa baik sangka kita terhadap Allah dalam segala urusan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa rumah tangga fulan tidak pernah sama sekali kita dengarkan menghadapi problem, itu sebetulnya hanya pandangan kamu. Mereka punya problema, punya persoalan, tapi mereka tutupi. Ada orang yang demen curhat. Setiap menghadapi problem, curhat melalui Facebook, Instagram. Kalau lagi kesel sama suami, foto suami dihilangkan. Laki-laki kalau kesel sama istrinya juga, foto istri dihilangkan. Ini sebetulnya menggambarkan suami dan istri yang masih kekanak-kanakan. Karena rasa marah itu di saat nanti reda, kembali mereka akan menyesali kata-kata yang tidak baik yang pernah mereka ucapkan. Apalagi kita tahu ada rekam jejak di Facebook, di Instagram, ya, yang kemudian akan selalu menjadi hal-hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman di hati kita. Rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca surat Tahrim, membaca suratul Ahzab, juga menghadapi cobaan, di mana Allah menguji istri-istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah perintahkan Nabinya untuk menawarkan antara kehidupan dunia. Rasulullah memberikan apa yang mereka inginkan, tapi berpisah dari Rasul, atau mereka menginginkan Allah dan Rasulnya. Sebagai istri Nabi, maka mereka ibu-ibu orang yang beriman. Mereka seharusnya lebih perhatian pada anak-anak mereka, bukan justru berkaitan dengan urusan mereka. Waktu Rasulullah tawarkan kepada mereka, semuanya memilih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, setiap orang, setiap keluarga pasti menghadapi cobaan. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa memanage sikap kita dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, apabila kita menghadapi cobaan dalam kehidupan rumah tangga kita, berkaitan dengan suami, atau berkaitan dengan istri, atau berkaitan dengan anak-anak kita, kita tahu bahwa masing-masing kan memiliki kemandirian. Hati setiap orang dari mereka tidak sama dengan hati kita. Cita-cita mereka, keinginan mereka, potensi yang ada pada mereka berbeda-beda walaupun berasal dari ayah ibu yang sama. Ada yang punya kecondongan ke arah seni, ada yang punya kecondongan katakan ke arah teknik, ada lagi yang punya kecondongan untuk mempelajari katakan sains, ke arah biologi, ke arah fisika. Ada yang ingin mempelajari
psikologi. Nah, orang tua di sini jangan pernah memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya demi memuaskan obsesinya. Tapi bagaimana bisa menyalurkan bakat anak-anak? Ya, dengan sendirinya orang tua dari mulai awal bukan hanya peduli untuk memberikan nutrisi makanan yang mereka butuhkan atau memilihkan sekolah, tapi mengetahui bakat anak masing-masing. Setelah itu disekolahkan pada jurusan yang bisa mengembangkan bakatnya. Nah, untuk membuat mereka bisa hidup harmoni, mesti ada ikatan di antara mereka. Ikatan emosional yang selalu mengikat mereka, dan tidak cukup hanya ikatan persaudaraan yang berasal dari ayah ibu yang sama. Karena tetap masing-masing punya apa? Punya ambisi, punya cita-cita. Apalagi di saat nanti mereka berumah tangga, dengan sendirinya masuknya orang baru ke dalam kehidupan anak kita, baik itu istri maupun suami, pasti akan menimbulkan apa? Menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, ikat hati anak-anak kita dalam ikatan iman dan kecintaan kepada Allah. Begitu seorang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan ridhonya, maka setiap anak itu pasti akan mengutamakan keridhaan Allah daripada hasratnya maupun ambisinya. Sebagai contoh, Mbak Luni, ada seorang ibu ditinggalkan suaminya. Suaminya meninggal dunia, punya anak yang cukup banyak. Pada saat itu yang dewasa satu. Yang dewasa sedang berkuliah. Kalau dia berkuliah, ya, maka untuk kebutuhan rumah ya, tidak akan ada yang memenuhi. Karena orang tua tidak meninggalkan warisan. Kalau dia lanjutkan sekolah, beban rumah tangganya semakin besar. Akhirnya dia beritahukan sang ibu, dia mengatakan, Bu, saya akan berhenti sekolah. Saya akan bekerja untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, termasuk menyekolahkan adik-adik saya. Jadi si kakak yang paling tua ini bekerja dan Allah kasih, Allah berkahi usahanya. Walaupun dia tidak lulus sekolah di perguruan tinggi, tapi berkembang usahanya. Adik-adiknya semua sekolah, disekolahkan hingga sukses semuanya karena si kakak. Kira-kira orang ini sukses apa gagal, Mbak Uni? Sepintas orang mengatakan dia gagal dalam pendidikan karena dia mengorbankan diri dari keluarga. Salah besar. Manusia sebetulnya untuk apa ditempatkan di muka bumi ini? Apa untuk meraih gelar PhD atau master? Atau menjadi orang bermanfaat? Orang bermanfaat. Allah kasih adik-adik disekolahkan semuanya hingga sukses. Dan dia menjadi anak yang berbakti. Dan dia berhasil membuat adik-adiknya itu betul-betul menjadi orang-orang yang baik. Begitu si kakak tua, adik-adiknya semua menjadikan si kakak ini sebagai apa? Sebagai orang tua. Apa yang kakaknya minta, semua dipenuhi. Sampai anak-anak kakaknya sekolah, juga adik-adiknya semua yang membiayai. Jadi kalau kita lihat, seorang dikatakan sukses itu bukan karena dia berhasil meraih gelar yang tertinggi, menjadi pejabat yang berdasi, tapi merusak dan menimbulkan kerugian bagi bangsa negara. Tapi anak yang bakti, yang bertanggung jawab, yang memberikan manfaat untuk orang di sekelilingnya, walaupun hanya pedagang di pasar induk, Mbak Nuning, itu orang mulia. Sampai saya bilang mana anak, Abang gak mengharapkan kalian semua menjadi sarjana. Menjadi orang soleh walaupun jadi pedagang sayur di pasar induk. Betul-betul. Bukan materi menjadi orientasi kita. Cuma sayangnya orang tua kita lebih fokus menghargai apa? Nilai-nilai bendawi daripada nilai-nilai yang lebih indah yang akan betul-betul membuat hidup ini menjadi apa? Menjadi sejuk, damai, dan bahagia dalam kecintaan di jalan Allah. Jadi kalau orang tua selalu mengingatkan anaknya untuk mengutamakan keridhaan Allah, dia tidak sayang keluarkan uangnya untuk membantu saudaranya. Tapi pada saat ini, apa yang terjadi, Mbak Uni? Kita jumpai orang-orang mulai berkomentar, terutama wanita, anak itu bukan investasi orang tua, tapi kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anaknya dan mendidik mereka. Kalau anaknya sudah berumah tangga,
Maka bukan lagi hak orang tua untuk apa? Untuk mendapatkan tunjangan dari anaknya. Kita bingung dari mana nilai ini didapatkan. Ini betul-betul amat materialistis. Istri mendapatkan suami yang baik, sukses karena pendidikan dari orang tuanya. Orang tua tidak mengharapkan apa-apa dalam kandungan 9 bulan, 2 tahun menyusui, sampai dia dewasa, perhatian orang tertuju pada anaknya demi kebahagiaan dia. Bahkan dia rela sakit asal anaknya sehat. Begitu anaknya sukses, seperti yang saya dengar belum lama ini, seorang ibu bekerja sebagai ojol. Anaknya punya pendapatan bisa puluhan juta rupiah. Tapi semua diberikan untuk istrinya. Ini manusia apa ini? Binatang tidak seperti ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana ya materialisme ini sudah menjadi ideologi kebanyakan manusia. Jadi kalau seandainya orang-orang bertanya kenapa ini anak-anak diberikan makan sama, dididik oleh orang tua yang sama, tapi mereka berbeda-beda. Kita harus tahu setiap orang dari mereka itu merupakan apa? Orang yang memiliki potensi yang berbeda dengan saudaranya. Jangan orang tua paksakan anaknya semua harus jadi dokter. Belum tentu apa? Dia punya bakat ke arah tersebut. Tapi dengan rahmat Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bagikan di antara mereka ma'isyah dan bakat mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi insinyur. Nah kalau semuanya jadi dokter, semua jadi insinyur, apa jadinya? Jadi nggak penting mereka memilih jurusan yang berbeda-beda, dan jangan kita menganggap anak kita yang drop out itu gagal. Mungkin bukan bakat dia di situ. Dia sekolah dalam bidang yang dia tidak sukai, bukan sesuai dengan bakatnya. Terkadang anak ini milih jurusan karena lagi ngetren di tengah-tengah teman-temannya. Pada saat IT lagi ngetren, semua orang masuk IT. Begitu dia masuk ke IT, ternyata apa? Dia nggak punya bakat ke arah tersebut, nggak punya kesungguhan. Jadi bagi orang tua, di saat mereka memiliki beberapa anak, jangan pernah paksakan obsesi mereka pada anak-anak mereka. Kadang-kadang dia gagal di satu jurusan, pindah ke tempat lain lagi dia gagal. Tahu-tahu apa? Ternyata dia punya kelebihan kemampuan dalam bidang lain. Saya ulangi cerita yang pernah saya ceritakan. Ini pengalaman yang saya hadapi. Ustaz Syadzili pun tahu masalah ini. Dulu zaman di pesantren kita punya satu anak yatim. Pekerjaan dia di pesantren itu mikul air. Bawa air untuk kebutuhan masak dan lain sebagainya. Saya lihat ini anak masih kecil, suruh sekolah. Saya ajarkan supaya dia masuk sekolah di pesantren kita. Setiap diajak belajar tidak pernah mau. Jadi bukan karena pengabaian, diajak belajar, kita bujuk, tidak mau sama sekali. Sampai akhirnya tahun 78 saya berangkat ke Mesir. Pekerjaan dia masih seperti itu. Waktu saya pulang dari Mesir 8 tahun kemudian, saya datang ke sana, saya tanya, kemana perginya si Fulan? Apa kerjaan dia sekarang? Dia mengatakan, sekarang Ustadz, pekerjaan dia dalam bidang teknik. Dia mereparasi televisi, radio, bahkan alat-alat elektronik yang macam-macam. Saya bilang, jangan bohong kamu. Betul Ustaz. Saya bilang, si Fulan kerjaan mikul air, namanya Bukhari. Saya penasaran. Akhirnya saya ketemu, ternyata betul. Dia belajar dari satu orang, belajar untuk memperbaiki alat elektronik. Allah kasih subhanallah, dia punya kemampuan berkembang di sana. Masya Allah. Artinya, bukan sekolahan yang membuat orang itu sukses. Tapi apa? Bagaimana dia bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang dipelajari, baik dari sekolah, ya. Itu biasanya merupakan tempat pendidikan. Ya. Memang itu tempat di mana orang, tapi nggak selamanya orang di sekolah juga menjadi orang yang sukses. Sebagai contoh, ada orang yang terkenal di Mesir, namanya Abbas Mahmud Al-Aqad. Orang kalau buka Abbas Mahmud Al-Aqad akan lihat bagaimana. Dia hanya tamat sekolah SD. Tapi dia menguasai sekian banyak bahasa, bukan hanya sekedar membaca, bahkan bercakap.
bicara dalam bidang seni, bicara dalam berbagai macam bidang, hingga menjadi guru besar yang amat dihargai di Mesir. Dan tulisan dia cukup banyak dalam bahasa yang indah dan berkaitan dengan tema-tema yang luar biasa. Satu hari, dia punya pakaian sederhana dengan kopiah putih dari kain, ya, dengan baju sederhana. Satu hari, guru besar di Jamiat Al-Qahirah, Cairo University, begitu juga Ain Sham University, mengatakan, kenapa kamu tidak mengambil gelar doktor? Dia bertanya, siapa yang akan menyidang saya? Bingung, semua muridnya. Dia mengajar di perguruan tinggi walaupun tidak punya gelar. Dari mulai dia kecil sampai meninggal dunia, namanya tetap tidak berubah. Abbas Mahmud Al-Aqad tanpa ada tambahan doktor. Jadi sebetulnya, bagaimana kita yang diberikan oleh Allah potensi, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita juga selalu berhubungan dengan Allah, Allah akan tunjukkan kita jalan terang. Lalu apa artinya kita membaca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Sebelum kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan di awal kita membaca bismillahirrahmanirrahim, bukankah kita akan memasukkan diri kita ke dalam rahmat Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, di saat kita dalam kehidupan rumah tangga, baik itu seorang ayah, seorang ibu, suami istri, anak, menghadapi sesuatu yang dia tidak mampu, coba sholat lalu mohon pada Allah. Ada orang perempuan yang mengeluhkan suaminya suka marah-marah, selalu melampiaskan kemarahan di rumah. Dia sebagai istri kalau berikan nasihat pada suaminya, jangankan yang suka marah-marah, yang nggak suka marah-marah, kalau istri berikan nasihat, terkadang harga dirinya apa? Iya, nggak mau laki-laki. Kebanyakan laki-laki ini sombong. Akhirnya si perempuan sholat mohon pada Allah sambil menangis, minta supaya diberikan hidayah untuk suaminya, diberikan kelembutan, dan bisa berkomunikasi dengan cara baik. Dia berdoa tanpa dia bosan, sambil juga berzikir dan membaca Al-Quran. Allah kasih subhanallah, terjadi perubahan secara apa? Perlahan-lahan, suami yang suka marah mulai marahnya hilang. Yang kurang lembut semakin lembut. Yang tadinya jarang mau berdiam di rumah kumpul bersama istri anaknya, mulai duduk bersama mereka semuanya. Yang menguasai hati manusia itu Allah. Nasihat bagaimanapun indahnya, kalau berhadapan dengan hati yang tertutup, mustahil. Hingga Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Jadi bagi ibu tadi yang bingung bagaimana cara memulai komunikasi dengan suami, atau memeluluhkan hati suami untuk bisa berkomunikasi, saya nggak tahu apa yang menjadi penyebab suami menutup diri. Apakah karena ibu cerewet, yang bawel, atau disebabkan karena hal lain, saya nggak tahu. Yang jelas, obat yang terbaik, terapi yang terbaik buat suami semacam ini, ibu berdoa. Di samping berdoa, ibu minta kepada Allah untuk membuka hati suami, ibu juga minta kepada Allah, kalau ada hal-hal yang salah, yang tidak disukai suami pada diri saya, tolong ya Allah, perbaiki. Agar kami dapat bersatu kembali. Insya Allah dengan doa, seluruh kesulitan akan dapat diselesaikan. Dan ibu harus yakin, bapak juga harus yakin, saya merasakan dalam berbagai macam persoalan yang membuat hati gelisah, yang membuat saya ini nggak berdaya berhadapan dengan urusan yang saya hadapi, apalagi kalau berhadapan dengan hati manusia. Jalan satu-satunya, kita berdoa pada Allah. Begitu kita sholat, setelah bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berselawat, kemudian kita mohon pada Allah dalam bahasa Indonesia. Tapi bukan pada sholat berjamaah, pada saat sendiri. Dan betapa indahnya kalau di malam hari kita bergelisah, bangun. Kita paksakan tidur tidak bisa, bangun berwudu sholat. Sambil kita mencurahkan isi hati kita. Allah buka pintu komunikasi antara kita dengan Allah tanpa media. Kenapa kita harus bingung? Seorang yang beriman dalam segala urusan mengadu kepada Allah. Pada apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Sampai kita jumpai seorang yang hidup sederhana, Mbak Uni. Sederhana. Dia punya kebutuhan banyak karena anaknya banyak. Orang mengatakan, bagaimana kamu, anak kamu banyak, bagaimana kamu sekolahkan mereka? Dia bilang, saya nggak bingung. Kenapa? Saya selalu minta sama Allah. Jadi setiap berkaitan dengan kebutuhan dia,
Dia bersyukur sama Allah Ta'ala bahwa dia nggak punya simpangan banyak-banyak di bank. Hingga hubungan dia dengan Allah apa? Selalu dalam keadaan apa? Hangat. Kenapa? Dia nggak punya apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Seperti Nabi Musa mengatakan, Rabbi innila amliku illa nafsi wa akhi. Saya nggak punya apa-apa ya Allah, kecuali hanya diri saya dan saudara saya menghadapi kaumnya Bani Israel yang luar biasa bandelnya, nakalnya. Jadi kepada ibu yang sedang bingung bagaimana bisa berkomunikasi dengan suami, minta pada Allah. Baca Al-Quran. Kalau tadinya ibu biasa menyaksikan televisi, sinetron yang membuang-buang waktu, coba alihkan sholat, membaca Al-Quran, berselawat pada Nabi. Minta ibu kepada Allah supaya ibu nih di mata suami cantik, menarik, dan menawan. Begitu juga suami di mata ibu merupakan apa? Merupakan buah hati ibu. Begitu juga mohon agar anak-anak ibu menjadi orang yang taat pada Allah dan menjadi anak-anak yang berbakti. Nah, berkaitan dengan anak-anak tadi yang berbeda-beda, orang tua jangan pernah sekali-kali apa? Merasa dia itu apa? Merasa dia bisa melakukan segala-galanya. Dia menyaksikan anaknya ada yang sukses, jangan dipuji secara berlebihan. Yang gagal jangan direndahkan. Rangkul mereka semuanya, berikan harapan, berikan senyum yang sama, dan mohon pada Allah agar mendidik mereka untuk menjadi apa? Orang-orang yang baik. Jangan mengatakan yang drop off ini, kamu tuh orang yang gagal, orang tua sudah habiskan dana untuk kamu, tapi kamu sama sekali nggak bersyukur. Nah itu kata seperti tidak boleh sama sekali. Katakan padanya apa? Dia sudah dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih. Dia nggak berdaya terhadap dirinya, orang tua berikan kata vonis yang membuat dia kehilangan harapan. Seharusnya kamu tidak perlu berkecil hati. Ini bukan bidang kamu. Coba minta sama Allah, tunjukkan jalan yang terbaik buat kamu. Ayah juga sama seperti kamu. Jadi jangan kita nih orang tua lupa. Kita juga dulu pernah menghadapi cobaan yang berliku-liku. Betul enggak? Dan jangan kita ingatkan pada anak, kalau kamu tidak jadi sarjana, kamu tuh gagal, dipandang remeh oleh orang. Siapa yang bilang? Kepribadian akhlak yang mulia, itu yang patut dihargai. Jadi kita jangan terbawa oleh arus yang saat ini sedang ngetren di tengah-tengah masyarakat, tapi fokuskan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasa tempat mengadu kita memohon yang terindah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berharap mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, suami dari ibu-ibu sekalian, istri dari kita semua, Allah jadikan sebagai pasangan-pasangan yang soleh, yang selalu kembali kepada Allah dalam seluruh urusan mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna, menjadi bijaksana menghadapi kasus seperti yang barusan kita dengar tentu perlu perjuangan. Coba apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kepada Allah yang senantiasa kita limpahkan semuanya. Apapun yang terjadi karena sesuatu yang indah, yang menarik, dan itu datangnya dari Allah. Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kehidupan, pada kita yang selalu menerima rahmatnya. Dengan memberikan rahmatnya itu, kita senantiasa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang menyebabkan kita bahagia. Dari sesuatu itu, kita akan dapatkan sesuatu yang menarik. Masalah pendidikan. Apa yang terjadi ketika seorang mendidik anaknya dari 5 orang anak berbeda-beda? Kenapa kok didikannya sama, tapi kok bisa berbeda? Apa yang terjadi ketika misalkan
anak itu dididik seperti ini, dididik seperti ini, semuanya sama, diberikan makan yang sama, diberikan semua yang sama, tapi perbedaannya yang terjadi. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat bahwa setiap manusia itu pastikan Allah menciptakannya dengan baik. Allah menciptakannya manusia itu dengan kebaikan. Dengan kebaikan itu maka terjadilah sesuatu yang baik dan indah. Namun apa yang terjadi ketika informasi, ketika masih kecil, kita susui, ada sesuatu yang belum lagi baik, kemudian ada lagi adiknya. Waktu adiknya sama yang kedua ini sudah terjadi perbedaan, tapi kita tidak tahu. Apa perbedaannya? Yang kecil ini sedang menyusui, kemudian yang kedua datang sedang menyusui. Bagaimana beratnya si ibu? Yang lagi pertama dengan senang menyusuinya, dan yang kedua agak berat, dan yang ketiga lebih berat, dan yang keempat lebih berat lagi. Dan begitu, itu dalam proses menyusuinya sudah berbeda. Dan senantiasa perbedaan-perbedaan ini banyak. Ketika yang lain, oh anakku yang terakhir, oh ini anak yang paling kecil, yang bisa menyenangkan. Karena dia menyenangkan, maka dia menjadi perhatian. Yang lainnya tidak menjadi perhatian. Itu mencoba bagaimana dia memperhatikan satu persatu. Dalam perhatian, dari kebutuhan makannya sudah berbeda. Perhatiannya pun berbeda. Apalagi yang kita lihat dengan pendidikan, berkomunikasi. Pada waktu anak yang pertama, senangnya bukan main. Begitu gembiranya mendapatkan anak pertama. Dan yang kedua lebih gembira. Dan yang ketiga, ya cukup. Keempat, ya begitulah. Di antara ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dari berbagai macam pendidikannya sama. Arahannya sama, menyusuinya sama. Tapi caranya yang berbeda. Sehingga terjadi perbedaan. Maka ketika Allah menciptakan yang baik, anak itu baik semua, bagaimana kita memberikan informasi, bagaimana kita memberikan perhatian, di situ ada perbedaan. Maka terjadilah perbedaan. Maka tidak ada yang salah ketika ada yang baik, ada yang kecil kurang baik, ada yang paling kecil dia lebih pinter dan sebagainya. Itu karena perhatiannya dia berbeda-beda. Orang tuanya tetap satu. Orang tuanya satu, tapi memberikan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana dong kalau begitu? Bagaimana agar supaya bisa bersama-sama? Tidak mungkin. Kalaupun sama dokter semua, tapi ada ketingkatannya, yang pandai, yang rajin, yang lebih pinter, ada yang sederhana, dan sebagainya. Pasti ada perbedaan. Jadi pasti ada perbedaan. Nah itu semua daripada bagaimana kita menyampaikan. Salah nggak kita? Tidak. Kita menyampaikan dengan berbagai macam karena kebutuhannya.
kebutuhan anak pertama, kebutuhan anak kedua, kebutuhan anak ketiga, itu berbeda-beda mempunyai kebutuhannya. Kita memberikannya yang pas dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari berbeda-beda tersebut, apa yang terjadi? Kita sebagai seorang anak yang tadinya menganggur, yang tidak ada titelnya, tapi dia punya kepandaian seperti yang tadi diterangkan oleh Ustadz Husin, bagaimana dia punya kepandaian menjadi seorang teknik walaupun dia tidak sekolah. Ada yang tidak sekolah menjadi guru besar karena berbagai macam bahasa bisa dikuasai, berbagai macam. Nah, jadi kita perhatikan bagaimana ketika anak itu bisa. Bagaimana kata-kata bisa. Ketika anak itu bisa, kita berikan kesempatan bisanya, maka dia akan bisa. Bagaimana perhatian anak itu? Bagaimana pengertian anak itu? Itu yang kita berikan kesempatan. Maka berikan kesempatan pada anak. Berikan kesempatan untuk mau melakukan, mau mengerjakan. Untuk mau. Berikan kesempatan untuk bisa. Dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dan berikan. Berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan. Jadi dia bisa melakukan. Jadi kesempatan yang kita berikan. Bukan di sini nggak boleh, di situ nggak boleh. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Tidak. Berikan kesempatan. Ketika kesempatan ini pada anak-anak itu punya kesempatan ini, punya kesempatan itu, berbagai macam dia akan tercipta. Dia akan tercipta. Maka jadikan menjadi seorang orang tua, berikan kesempatan untuk bisa, untuk mau, untuk melakukan sesuatu. Berikan kesempatan ini pada anak-anak. Insya Allah anak-anaknya akan menjadi lebih baik. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ketahui bahwa kehidupan menjadi sepi karena nggak ada siapa-siapa. Tadinya ramai, 5 orang ramai berbicara sama anak, berbicara ini, tapi dia tidak pernah berbicara sama orang, sama suami. Si ibu ini selalu berbicara sama anak-anaknya, bergerak, berkomunikasi, menyanjung, menyayangi, melakukan segala sesuatu sampai anaknya keluar ngekos. Di mana kosnya? Di tempat-tempat tertentu. Yang jadi sekarang masalah, sekarang tinggal berdua. Suami sama istri. Nah tinggal berdua, bagaimana? Kalau itu kan suatu hal yang nikmat. Tapi istri itu merasakan bahwa saya nggak dapatkan kesempatan, saya nggak dapat berbicara, saya nggak dapat berkomunikasi, saya nggak dapat informasi yang berbagai macam. Apa yang didapat? Nah, tuntutan istri untuk komunikasi, padahal suami diam saja, berbicara juga tidak. Datang dari kantor, masuk ke rumah, duduk, diam, lihat TV, lihat HP. Hanya itu. Nah istri bilang gini, kenapa kok jadi gitu? Akhirnya dia juga melihat handphone dan sebagainya. Menjadi tenang. Selama 2 semester kehidupannya tenang. Apa yang terjadi? Jadi heningkan, masing-masing berbicara sendiri-sendiri. Jadi dia tidak lagi berpikir bersama-sama. Kalau misalnya bertemu, mau minum,
Yuk kita makan. Ya. Jawaban suami begitu. Ini sekarang makanannya enak nggak nih? Enak nggak? Sedap nggak? Bagaimana dengan yang itu? Bagaimana dengan ini? Baik, enak. Hanya cuman sebatas itu dia berbicara. Coba kita tanyakan kepada suami, bagaimana keadaan di kantor? Baik, sudah. Apa yang terjadi? Enggak ada. Jadi cuman hanya sebatas itu yang diberikan. Sekarang kita lihat. Waktu masih ada anak-anak masih kecil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi besar, ya, kita komunikasinya sama siapa? Sama anak-anak. Komunikasinya sama anak-anak. Tidak sama suami. Lebih banyak kepada anak-anak daripada kepada suami. Nah sekarang nggak ada anak-anak, ya kembali berbicara sama suami. Nah, suami sudah terbiasa tidak pernah bicara, karena waktu mau bicara nggak bisa. Waktu mau ngomong sudah disambat duluan. Sekarang dia tenang, dia diam. Jadi bagaimana dong kalau gitu? Nah pertama kali ibu datangkan suami ketika lagi main HP, jangan perhatikan HP-nya, perhatikan suami. Kita berkomunikasi. Tapi dia nggak menjawab, dia akan diam, dia akan mendengar. Nah, jangan banyak bertanya pertama kali. Jadi seorang istri itu jangan banyak bertanya, mau makan nggak, mau ini nggak, mau itu nggak. Jangan banyak bertanya. Kalau dia banyak bertanya, Siti, enggak, iya, oh itu, oh gini. Hanya sebatas itu. Maka jangan banyak bertanya. Bagaimana? Kita buatkan statement, pernyataan. Jadi kita buat satu pernyataan. Buatkan sesuatu pernyataan. Tadi di kantor itu ada seseorang. Hah? Kantor mana? Pasti suami akan mengatakan, kantor yang mana? Oh iya, kantor di situ. Kan pasti dia akan bertanya. Karena kita membuatkan statement, bukan satu pertanyaan. Kalau kita ngomong pertanyaan-pertanyaan, iya, enggak, iya, tadi, enggak. Udah gitu doang. Itu jawaban suami. Namun kalau kita, tadi di kantor itu ada seseorang yang sedang begini. Coba kamu perhatikan, yang di mana? Dia akan mendengar dan dia akan mengatakan, di kantor mana? Di kantor yang ada di situ. Iya, di situ di mana? Orang itu siapa? Akan bertanya. Kalau kita tidak bertanya, si suami yang bertanya, siapa, bagaimana? Emang keadaannya bagaimana? Oh enggak, itu enggak terjadi. Oke, maka terjadilah. Maka pertama jangan banyak bertanya. Kalau kita tidak banyak bertanya, maka dia akan mulai bicara. Ketika itu mendengarkan, ketika dia mulai membicarakan, enggak seperti itu, kita dengerin. Oh bukan kayak gitu. Itu yang seperti ini. Suami diam lagi. Ketika suami sedang berbicara, kita dengarkan. Kita membuatkannya apa? Statement, pernyataan. Tidak banyak bertanya, dan yang keduanya kita mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, di situ ada sesuatu yang menarik. Nanti lama-lama, insya Allah akan berbicara. Kalau permasalahannya hanya berbicara. Kalau permasalahannya di bidang berbicara. Insya Allah. Oke. Masya Allah. Wahai para istri, wahai para suami yang menyimak dengan telinga jiwa, pasti akan paham what to do-nya. Mas Krishna, waktu habis. Closing. Jadi tiap anak yang punya potensi
Potensi yang berbeda-beda ya, itu harus kita terima. Yang menguasai hati manusia adalah Allah, jadi kita minta kepada Allah keperbedaan dan akhlak yang mulia itu yang paling penting. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.